Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang terbangun di waktu malam hari. Sayangnya, fenomena ini seringkali diabaikan. Namun tahukah kita bahwa ini adalah cara tubuh dan Allah berkomunikasi dengan kita. Jadi dilihat dari waktunya. Bangun di malam hari, tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada kita. Terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan. Dalam salah satu pengobatan, siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Allah. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang bisa dipercaya memberikan energi untuk bagian tubuh tertentu. Lalu, apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut? Dan apa rahasia Islam mengungkap dalam kebiasaan tersebut? Bangun jam 9 sampai 11 malam. Jika kita kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah pertanda stres. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang jika merasa sulit tidur. Tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk kita agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Bangun jam 11 sampai jam 1 pagi. Terbangun pada pukul 11 malam hingga 1 pagi. Pertanda kita sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantung empedu aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri kita sendiri, maka itu akan membantu. Bangun jam 1 sampai 3 pagi. Bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan. Titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini menunjukkan bahwa sahabat sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Cobalah minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kita terbangun pada pukul 3 hingga 5 pagi, tandanya Allah sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun di jam ini, maka dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah di waktu tersebut. Ketika orang-orang yang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah. Lalu cobalah bernafas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah pukul 5 sampai 7 pagi. Jika kita bangun di jam ini, dipercaya kita sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini pertanda sahabat mengalami masalah di usus besar. Namun bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebutlah adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madariju Salikin. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar seorang tidur di waktu pagi,
maka aku pun merasakan tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat menyebabkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, diantaranya adalah melemahkan syahwat, zadul ma'at. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beginilah cara Allah menyampaikan taufik dan hidayah kepada umatnya. Ada kalanya kita tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah. Zikir seperti apakah itu? Dari Ubadah bin Samit, dari Nabi bersabda, siapa terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, dan ia berkata, ya Allah, ampunilah aku, atau berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudu dan sholat pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tubuh menyimpan begitu banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.